di antara hal yang termasuk pengkabaran dari Nabi Muhammad SAW itu adalah berkaitan dengan hal-hal gaib, perkara-perkara apa? Gaib. Sebenarnya gaib dalam konteks ini itu gaib finadorina. Gaibnya itu dilihat dari sisi kita manusia. Kalau di sisi Allah itu mboten enten perkara gaib. Gitu. Jadi kan ayatnya wa may ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali sinten? Allah. Itu gaib itu hanya dari sudut pandang kita sebagai apa? Manusia. Gaib itu enggak bisa diidrok, enggak bisa diketahui dengan panca indera yang 6 gitu. Enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar, enggak bisa diraba, enggak bisa itu, enggak bisa dicium dan seterusnya. Jadi perkara gaib itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW itu gaib hanya dilihat dari apa? Sudut pandang kita. Nek bagi Allah mboten enten perkara gaib, makanya memahami Quran itu enggak mudah. Makanya kalau misalkan nggih, wala ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kalau sampean meyakini Allah itu tidak tahu perkara gaib, ada sesuatu yang gaib bagi Allah, sampean bisa kafir. Karena nek kita mengatakan Allah itu ada sesuatu yang gaib bagi Allah, berarti ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Kan ngaten? Padahal Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi mboten enten perkara gaib bagi Allah. Gaib itu hanya napa? Bagi kita. Bagi kita tidak tahu surga, belum tahu surga, neraka. Karena kita makhluk. Tapi Allah apakah tidak tahu? Tahu. Bagi Allah bukan gaib, tapi bagi kita yang gaib. Makanya belajar itu hati-hati, Pak. Ya. Kadang-kadang kita cuma semangat tok, bisa tersesat malahan gara-gara apa? Hal seperti itu. Mungkin jenengan belum pernah berpikir bahwa kalimat gaib dalam Quran hadis niku gaib hanya untuk kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang gaib. Jenengan gini loh, jenengan pakai pakaian, gini apa niki? Pakai pakaian ini fungsinya gini apa? Menutup apa? Aurat, gitu. Menutup aurat. Nah itu kan pakaian itu kita pakai untuk menutup, itu hanya berlaku untuk sesama makhluk. Jenengan auratnya karena sudah ditutupi pakai pakaian nggak bisa saya lihat, kan begitu. Nek bagi Allah jenengan berpakaian atau tidak sama saja. Gimana? Nggih. Jadi kita niku berpakaian atau tidak sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Nggak ada yang tertutup bagi Allah niku. Cuma kita berpakaian ini atas dasar supaya terlindungi dari sesama manusia, sama makhluk. Kalau Allah nggak ada yang tersembunyi. Nah niku nggih. Maksudnya kenapa pembahasan al-ghaib itu hanya berlaku untuk kita, walaupun dalam Quran itu lafadznya ghaib, Pak. Quran ini nggih mboten salah. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Niku nggak salah juga Allah mengistilahkan dengan gaib. Karena memahami ayat niku tidak sesimpel yang dibayangkan orang. Ngerti bahasa Arab sithik, nafsir ke ayat. Karena itu konteks. Jadi ada pembahasan teks, ada konteks. Teksnya seperti itu, tapi konteksnya ucapan itu, firman itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ngaten nggih. Jadi gaib bagi kita, tidak gaib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti ini pentingnya kita
ketika mempelajari agama, berbicara dan menyampaikan agama niku sesuatu yang sangat berat dan sangat besar. Tanpa diiringi dengan ilmu yang memadai, kita nanti malah justru akan tersesat dari jalan yang lurus.